Apaan ini? Lu lagi pegang, pegang mainnya, bikin rusuh nih, Pak. Bikin rusuh, pegang. Apaan ini? Lepas ya. Selamatin Arjo. Selamat. Mas, pegang. Ini gimana? Lepasin lu. Kasih tau. Lepasin lu. Aduh, panik nih preman ini. Akhirnya kita keroyok di situ, premannya kita pegang satu orang di situ, kita bekek kepalanya dan kita tangkap satu orang. Nah, preman satunya, karena dia panik, dia kewalahan, dia ambil itu Astuti. Dipegang Astuti, dipiting Astuti, dikunci, dibawa sama dia sebagai sandera. Hoi! Hoi, buka lu! Hei! Mas, jangan buang mana, Mas? Hei, buka! Hei, buka lu! Hei! Hei! Mobil mana, mobil? Kita Mobil dong! Itu tapi dibawa! Preman yang tadi kita tangkap, kita tanyain, di mana keberadaannya tempat mereka ini? Siapa yang menyuruh mereka? Udah Pak. Jangan Pak. Jangan. Mau dibawa kemana? Pak. Harjo, udah, jangan Pak. Jangan Pak. Mbah, udah Mbah. Sekarang saya mau tanya. Ngapain kamu kesini? Dan siapa yang nyuruh kamu kesini? Hah? Udah ajar. Cuma disuruh cari Arjo. Apa nyari Arjo? Dia anak buah saya. Apa urusannya sama kamu? Ya ampun. Siapa yang nyuruh kamu? Jawab. Nggak tahu. Ngaku. Kalau nggak ngaku nih, ngaku. Siapa yang nyuruh kamu? Ayo siapa? Itu saya dibawa kemana? Ayo jawab! Jawab. Ayo jawab! Bentar, Mas. Bentar. Ngaku nggak lo? Ngaku nggak? Hah? Ngaku nggak? Hah? Ampun. Apa lo mau digebukin sama semua orang di sini? Ngaku nggak? Nggak mau. Iya. Kita nggak mau cari ibu di sini. Iya. Coba kasih tahu di mana. Ini kalau misalkan lu nggak mau ngaku. Saya dibawa kemana, Ini Mas? warga nih. Ini gue biarin mereka. Udah ajar. Sebentar, jangan. Ampun. Biar dia ngasih tahu. Ampun. Siapa yang nyuruh lo? Siapa? Ayo jawab. Vinod. Mantan pacarnya Tuti. Coba. Di mana tempatnya? Di base camp. Di base camp mana? Kita paksa di situ. Vinod. Iya. Orang mana dia? Nggak tahu. Cuman saya disuruh sama Vinod. Mencari Arjo. Siapa? Lo kenal Harjo? Hah? Saya nggak tahu. Di mana tempatnya? Ayo Ke jalan. sana. Di mana? Ke arah sana mana? Aduh. Di mana alamatnya? Aduh. Sakit ampun. Udah, Pak. Ampun. Di mana alamatnya? Udah Pak. Ampun. Di mana alamatnya? Alamatnya nggak tahu. Cuma bosnya Vinod yang nyuruh saya jadi Arjo. Di mana tempatnya? Jawab. Dibawa kemana tadi sama teman lo itu? Dibawa kemana? Ayo bilang. Bentar, Pak. Di mana dia? Atau ini semua akan gebukin lo? Iya. Ngaku. Cepetan ngomong. Dibawa ke base camp. Dibawa ke base camp sebelah sana. Ya udah kita bawa aja dia ke sana ayo. Sebentar. Sekarang cepat selamatkan istri kamu. Kamu jangan pikirkan saya. Iya, Mbak. Saya bantu dengan doa di sini. Iya, Mbak. Ayo, Pak. Ayo, angkat tangan ya. Ayo. Preman ini kita pasang nunjukkan. Akhirnya kita ajak dia ke dalam mobil untuk menunjukkan di mana markasnya. Jawab! Udah. Di mana istri gue? Udah. Itu Kasih tahu. istri kamu di sana. Iya. Base campnya di sana. Udah, awas lu bohong ya. Ini kamera ngeliat lu loh. Iya. Ya, muka lu ada di sini loh. Kalau lu bohong, gue laporin polisi nih. Iya benar. Ya, ini kasus penculikan ini. Iya benar. Sebelah sana. Base campnya sebelah sana. Ya, udah lepasin aja.
Sepanjang perjalanan, ya, waktu kita pengejaran, gue nanya sama Harjo, kemana aja dia selama ini? Kemana dia selama ini menghilang? Harjo ini bilang dia menghilang karena dia diancam. Dia diancam kalau dia mendekatin Astuti, dia akan dibunuh. Ini Bang Harjo. Ya, jadi Bang Harjo selama ini kenapa? Pergi dari rumah kenapa ini? Selama 2 bulan ini, saya sering dikejar-kejar preman, Bang. Makanya saya lari ke Padepokan, Bang. Untuk mencari ilmu, Bang. Maksudnya preman-preman yang tadi itu? Iya, Bang. Kenapa mereka kejar? Lo ada utang? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak ada masalah apa-apa. Saya selalu dikejar-kejar preman itu, Mbak. Terus, lo kenapa menghindar? Maksudnya pergi dari rumah kenapa? Saya takut, Bang. Saya lari ke Padepokan, Bang. Biar saya nambah ilmu, Bang. Karena Harjo ini merasa terancam keluarganya, dia menghindar dari keluarganya. Supaya apa? Supaya Astutinya aman. Supaya Astutinya nyaman. Biar dia yang dikejar-kejar, bukan Astuti. Itulah yang terjadi. Makanya kenapa dia selama ini menghilang. Biar saya kebal, Bang. Biar saya bisa melawan mereka, Bang. Ayo, Bang. Tunjukin istri saya kemana, Bang. Yuk kita ke sana. Yuk langsung. Ayo, yuk kita ke sana, yuk. Preman-preman itu berhenti di sebuah rumah. Kemudian dia masuk ke dalam. Kita ikut ke dalam rumah tersebut. Ayo, Bang. Ya, sebentar. Ayo kita ke istri saya, Bang. Enggak, Istri saya takut Iya, kenapa-napa. tenang dulu. Kita coba. Itu istri kamu ada di situ. Sabar dulu dong. Istri lu ada di situ. Coba lihat suasana dulu. Ini bahaya ini. Bisa-bisanya kamu ngancurin hubungan aku sama suami aku. Kamu ngancurin rumah tangga aku. Salah aku apa? Dulu aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Dan aku bela-belain kamu di depan orang tua aku. Tapi apa? Balasan kamu apa ke aku? Dengerin ya. Gue kan udah bilang, gue itu mau balik lagi sama lu. Tapi lu kenapa milih si supir bis itu? Hah? Karena dia setia. Mantan pacarnya. Jadi selama ini Rubukin lo ada mantan pacarnya? Saya nggak tahu, Bang. Lo nggak pernah tahu itu? Lo nggak pernah tahu? Nggak tahu, Bang. Saya nggak pernah tahu, Bang. Lalu terus yang gebukin lo siapa waktu itu? Pasti itu orang suruhannya. Nggak tahu, Ini Bang. dong mantan pacarnya dong. Lo suami jangan nggak tahu gitu dong, yang bener dong. Iya, Bang. Saya nggak tahu, Bang. Kan? Lu tau nggak? Astagfirullahaladzim. Jangan macam-macam sama istri gue ya. Lu apaan lu? Lu jangan sampai sama istri gue ya. Apa? Kenapa lu? Lu udah terlaluan lu. Apa? Lu nggak kurang puas? Kurang puas apa? Kurang puas apa? Lu kurang puas? Lu nggak apa-apa. Bos gue. Lu nggak apa-apa. Udah, Lu kurang puas? pergi. Lu nggak mencapai yang kemarin lu? Kurang puas lu? Hah? Kurang puas lu? Hah? Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Ya sudahlah, urusan preman, urusan Vino itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempertemukan antara Astuti dengan Harjo. Alhamdulillah, akhirnya Astuti sama Harjo bisa ketemu di situ. Astuti. Mas Harjo. Kamu kemana aja, Mas Harjo? Aku selama ini nyari di kamu. Kamu tega sama aku. Selama ini aku nyari kamu kemana aja. Maafin aku, Tanggung jawab kamu mana selama ini? Kamu kemana aja? Nggak ada kabar selama 2 bulan. maafin aku. Semudah itu kamu minta maaf sama aku. Kamu jahat. Aku udah capek. Aku kesini datang jauh-jauh cuma nyariin kamu, Mas. Kamu jahat banget sama aku. Kamu benar-benar suami nggak punya tanggung jawab, tahu nggak?
rumah tangga itu harus ada kejujuran. Ya, kalau nggak ada keterbukaan, yang ada nanti miskomunikasi di sini. Soalnya ini kayak hal sepele gak sih? Mungkin dia bisa cerita ke istrinya, keluarganya, mungkin bisa bantuin kalau dia cerita sama keluarganya. Iya, kalau ada masalah ngomong aja gitu. Kenapa? Iya, tutupin akhirnya kan kasihan istrinya. Istrinya nungguin, udah berbulan-bulan suaminya nggak pulang-pulang. Khawatir dan mikir negatif, aneh-aneh. Kalau ada masalah itu dihadapin bersama, selesaikan bersama. Bukannya malah pergi begitu saja. Hindar kan itu dia dari masalah berarti. Ya ini. Kita udah selesai, kayak kita udah nggak perlu lagi di sini. Kita nggak diperluin lagi di sini. Jadi ya mudah-mudahan aja mereka bisa tetap langgeng dalam rumah tangga ya. Masih banyak lagi yang masih mau kita bantu ya. Karena faktor kecemburuan, ya, karena faktor iri dan dengki, karena faktor ya tidak mendapatkan cintanya, akhirnya dia melakukan dan menghalalkan segala cara. Ini tidak boleh kita lakukan. Ya. Kita harus yakin sama Allah bahwa semuanya sudah diatur, bahwa semuanya itu ada porsinya. Rezeki, umur, jodoh semuanya sudah diatur sama Allah. Kita harus ikhlas. Apapun yang terjadi kita syukuri. Jangan seperti Vino. Jangan seperti Vino menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Assalamualaikum.